Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kita mau belajar mengenai persiapan PTS semester 2 ya, pelajaran IPA SMP kelas 7. Oke, kita langsung mulai saja. Yang pertama, ketika sebatang logam dipanasi, maka sebenarnya kalau batang dipanasi itu selain suhunya naik, dia itu molekul-molekulnya itu satu sama lain dia dapat energi ya, dapat energi. Jadi molekulnya bergetar semakin cepat. Kalau molekul tidak akan bertambah banyak ya. Jadi misalkan dia memuai pun itu sebenarnya adalah molekulnya kan dia macet tuh, apa sih? Kan dia getar terus dia butuh lebih banyak tempat. Makanya jarak antara partikel satu atau molekul satu dengan yang lain itu jadi agak menjauh. Oleh karena itu batang logam menjadi memuai, nambah panjang ya. Volume jarak molekul memendek, bukan sebaliknya, memanjang. Volume molekulnya berkurang, enggak. Selanjutnya, Dani ingin mengamati pemuaian panjang besi, kuningan, dan tembaga. Dia penasaran mana logam yang mengalami pertambahan paling besar atau mana yang jadi paling panjang ketika dipanasi secara merata. Sebaiknya Dani menggunakan, nah ini namanya adalah alat Mason-Brook. Alat Mason-Brook itu dia punya tiga, yang saya punya ya, dia ada videonya juga. Dia memakai tiga logam, besi, kuningan, tembaga gitu. Dan nanti yang paling cepat panasnya itu, kalau saya nggak salah inget ya, kalau nggak salah inget itu tembaga. Kalau nggak salah inget ya, kalau sampai salah inget ya kamu lihat videonya aja. Oke, kita lanjutkan. Pernyataan yang benar tentang cara kerja alat ini. Nah, ini alatnya nggak terlalu kelihatan, tapi intinya adalah kalau logam-logam di sini memanjang, dia akan mendorong penunjuk di sini, ya. Berarti ini yang mana nih? Batang logam akan memuai dan mendorong jarum skala. Berikutnya, satuan koefisien muai panjang adalah seper Kelvin. Nggak ada seper Kelvin, adanya Kelvin pangkat min 1 ya, ini dia. Berikutnya, perhatikan tabel koefisien muai panjang. Kita lihat nama bahannya, panjangnya sama, diameter sama, hanya berbeda nilai koefisien muai panjang. Pangkatnya juga sama, berarti ini paling besar, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Kalau dipanaskan secara merata, maka mana yang paling panjang, mana yang paling pendek? Oke, kayak gini. Semakin besar nilai koefisien muai panjang, maka semakin besar pemuaiannya, asal perlakuannya sama gitu ya. Jadi makin besar nilainya makin panjang. Oleh karena itu ini langsung urut aja. Dari atas ke bawah ini udah langsung dari paling panjang ke paling pendek. Atau kalau dari paling pendek ke paling panjang ya dari SRQP ya. Jadi yang mana jawabannya? Yang ini. R itu lebih panjang dibanding S pada hasil akhirnya. Oke, selanjutnya ada sebatang logam sepanjang 10 cm dipanasi sehingga suhunya naik dari 20 derajat Celcius menjadi 120 derajat Celcius. Berarti naiknya 100 derajat Celcius ya. Jika koefisien pemuaian panjang logam adalah 11 per sejuta per derajat Celcius, maka pertambahan panjang logam adalah, kita pakai rumus delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Jadi pertambahan panjang adalah panjang mula-mula dikalikan koefisien muai panjang dikalikan perubahan suhunya. Kita masukkan angkanya 10 cm kali 11 per sejuta. Saya selalu ngomong gitu ya, karena emang ini 11 dibagi sejuta 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 digit ya, kali 100 derajat Celcius. Nah, atau kali biasa juga bisa ya. Ini 10 sama 100 dengan 0, ini bisa dicoret 3 di sini, 1, 2, 3, sehingga masih 0,011 cm. Oke, gitu ya, masih gampang ya. Berikutnya, sebatang logam pertama panjang 1,8 mm ketika dinaikkan suhunya dari 60 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius. Berarti ada kenaikan 20 derajat Celcius ya. Jika panjang awal logam 10 meter, nah ini beda satuan ya, maka koefisien muai panjang logam tersebut adalah yang ditanya alfa. Kita masih pakai rumus sama, yaitu delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T.
dengan detailnya adalah 1,8 mm, sedangkan L0-nya itu kita ganti menjadi milimeter, jadi ngikut yang kecil. Ini ada milimeter, ini ada meter, ngikut yang kecil. Milimeter ke meter ke milimeter itu dikali 1000 ya, turun 3 ya. Jadi 10.000 mm kali alfa belum diketahui kali 20 derajat Celcius. Seperti ini. Ini bisa dikalikan terlebih dahulu ya. Jadi 10.000 kali 20 kan 200.000. Sehingga alfa ini kan jadi 1,8 dibagi ini ya. Jadi dalam bentuk pecahan lebih gampang. 1,8 dibagi 200.000. Masing-masing kalikan 10 supaya hilang komanya. 18 bagi 2 juta atau 9 bagi sejuta. 0,00009 atau 9 per sejuta jawabannya. Oke ya, satuannya per derajat Celcius. Lanjut, berikutnya jika koefisien Y panjang suatu logam 0,000012 per derajat Celcius, maka besarnya koefisien Y volume. Oke. Pemuaian volume, jadi gini, pemuaian panjang itu pakainya alfa. Pemuaian luas pakainya beta, di mana nilai beta itu 2 kali dari alfa atau 2 kali dari nilai koefisien Y panjangnya. Kalau misalnya pemuaian volume berarti kan 3 dimensi. Dia akan pakai gamma. Gamma itu udah 3 kalinya alfa. Ya, jadi gampangnya kalau pemuaian panjang alfa, pemuaian luas 2 kali alfa, pemuaian volume 3 kali alfa. Jadi di sini tinggal ditanya koefisien Y volume ya, kita tinggal 3 kalikan. Itu gamma ya. Gamma sama dengan 3 kali alfa. 3 kalinya lah pokoknya gitu. 0,00036 atau 36 per sejuta. Oke. Nah, sekarang kita masuk kalau misalnya ya yang ditanya adalah pemuaian luas. Tadi kan pemuaian panjang. Kalau pemuaian luas gimana? Sebuah lempeng logam luasnya 60 cm persegi dipanaskan sehingga mengalami kenaikan suhu sebesar 50 derajat Celcius. Ya, berarti ini luas mula-mula biasanya disimbolkan dengan A0. Kalau panjang mula-mula kan L0. Jika koefisien Y panjang logamnya 11 per sejuta, maka pertambahan luas lempengnya kita pakai rumus yang mirip ya. Pertama kita cari dulu betanya, karena yang kita pakai bukan, kalau pemuaian luas kita pakainya 2 kali alfa ya. 2 kali alfa berarti 2 kali 11 per sejuta atau 22 per sejuta ya ketemunya. Nah di sini kemudian kita masukin rumus ini. Luas akhir sama dengan luas mula-mula dikalikan koefisien Y luas yang tidak lain adalah 2 alfa kalikan delta T atau perubahan suhunya. 60 cm persegi dikalikan 22 per sejuta dikalikan 50. Nah ini saya mau coret dulu ya 2 01 dengan 01 ini dengan 01 ini. Nah kemudian 6 sama 5 nya kita kalikan jadi dapat 30 kan. 30 kali 22 per 10.000. Nah itu kemudian nolnya saya coret lagi. Jadi 66 per 1000 0,066 cm persegi. Dimana pilihannya tidak tersedia ya. Berarti kita isi sendiri 0,066 cm persegi. Lanjut, sebuah panci diisi penuh dengan air. Beberapa saat setelahnya atau beberapa saat setelah dipanaskan nampak ada volume air yang tumpah. Hal ini karena ya air itu dia koefisien Y volumenya, koefisien Y volumenya itu lebih besar. Artinya dia lebih mudah memuai. Sama-sama panci dan air di tempat yang sama dipanaskan dengan suhu yang sama, volume air akan memuai lebih cepat. Jadi ini jawabannya pemuaian volume air lebih besar dari pemuaian volume panci. Berisik ya di luar hujan soalnya. Oke, pernyataan yang benar tentang prinsip bimetal. Oke, jadi 2 logam yang dikeling atau disatukan begitu ya. 2 logamnya itu bukan logam sembarangan, tapi logam dengan ukuran sama, tapi dia berbeda koefisien Y panjangnya. Jadi karena perbedaan koefisien Y panjang, dia bisa melengkung gitu. Dan prinsipnya dia akan melengkung ke arah logam yang koefisien Y-nya lebih kecil. Oke, kita cari. Bimetal membengkok karena ada perbedaan koefisien Y panjang kedua logamnya. Menggunakan 2 logam sama jenis jelas bukan. 2 logam berbeda panjang nggak boleh. Menggunakan 2 logam sama koefisien ya enggak ya.
Oke, ini ada bimetal. Yang paling gelap ini 19 per sejuta, yang putih 24 per sejuta, yang sedikit lebih terang ini 17 per sejuta. Jadi kita akan anggap 19, 24, dan 17 saja. Nah, ini kalau dipanaskan bimetalnya seperti apa yang benar kayak gitu ya. Tadi prinsipnya kan saya ngomong, ketika dipanaskan bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien Muai panjangnya lebih kecil. Yang benar mana? Coba kita lihat ini ya. Ini yang paling gelap dengan putih. Putih itu paling besar. Satu tamanya benar nih. Ya, putih karena putih itu paling besar. Putih sama yang paling gelapnya lebih kecil. Jadi kalau dipanasin gini cocok. Ini putih di dalam nggak mungkin, ini putih di dalam karena putih itu paling besar. Ini salah, ini salah. Kemudian yang ini paling gelap dengan yang sedikit lebih terang, gede yang paling gelap. Ya, ini 1 dan 4. Bimetal sangat berguna karena menjadi komponen penting dalam apa ya? Ini bimetal adalah lampu sen, termometer bimetal, alarm kebakaran, setrika, dan lain-lain. Ini yang salah apa? Mesin cuci. Ini yang salah lampu belajar. Ini yang salah apa? Panel surya, pembangkit listrik, bukan. Perhatikan gambar di samping ini ya. Pada siang hari kabel listrik dibiarkan kendor supaya ini tujuannya gini sebenarnya. Kalau pas dingin dia tidak putus. Jadi kalau pas dingin kan dia menyusut. Ini berarti jawabannya tidak putus ketika menyusut di hari yang dingin atau dalam cuaca yang dingin. Besaran yang menentukan jumlah kalor. Oke, jumlah kalor kan Q sama dengan MC delta T ya. Q mecat. Q M massa. C delta T itu kalor jenis. C itu kalor jenis. Delta T itu perubahan suhu. Nah, berarti yang ini nih. 156. 356 salah. Pas 156 356 ngaco. Massa, kalor jenis, dan perubahan suhu. Ini maaf ya, terdistraksi dengan suara hujan di sana. Lanjut. 16. Satuan SI dari kalor jenis adalah yang sering dipakai adalah Joule per kilogram derajat Celcius ini ya. Tapi itu bukan satuan SI karena SI itu derajat Celcius pakainya Kelvin. Jadi yang A. Tapi yang sering dipakai emang yang ini. Oke, saya punya 4 buah bahan dengan kalor jenis yang berlainan. PQRS 10,38, satuannya kalori per gram derajat Celcius. Jika keempat bahan di atas bermassa sama, M-nya sama, dipanaskan dengan jumlah kalori yang sama, maka kenaikan suhu terkecil. Nah, ini saya bikin catatan dulu. Benda dengan kalor jenis kecil itu lebih mudah panas. Artinya dengan massa yang sama, kondisinya sama, dia suhunya naik dengan cepat. Kalau kalor jenisnya benda itu justru besar, dia malah lebih lambat untuk panas. Berarti kenaikan suhu terkecil ya cari aja yang kalor jenisnya paling besar ya. Adalah R, 1,75 kalori per gram derajat Celcius. Begitu. Oke, masing-masing 200 gram aluminium tembaga besi ini mirip kayaknya. Dipanaskan dari suhunya naik dari 20 derajat Celcius menjadi 86 derajat Celcius. Jadi dia kenaikannya sama semuanya. Logam yang menyerap kalor paling banyak, logam yang menyerap kalor paling sedikit. Jadi sama-sama suhunya naik, tapi dia paling butuh kalor paling sedikit. Ya, berarti itu yang kalor jenisnya kecil. Benda dengan kalor jenis kecil lebih mudah panas, artinya hanya butuh sedikit kalor untuk kenaikan suhu yang sama. Sedangkan benda dengan kalor jenis besar justru lebih susah panas, artinya butuh lebih banyak kalor untuk kenaikan suhu yang sama. Berarti kita aja cari yang kalor jenisnya kecil nih. Perak. Ya, kalau masih belum ngerti diulang-ulang ya videonya. Oke. 2 soal terakhir. Air bermassa 2 kg dipanaskan sehingga suhunya naik 10 derajat Celcius. Maka besarnya kalori yang diperlukan untuk proses tersebut adalah, ini pakai rumus Q sama dengan MC delta T
2 kg massa kalikan kalor jenis airnya 4200. Ini C kecil maksudnya ya. C kecil. 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dikalikan selisih suhunya 10. Berarti gampang saja. 2 kali 42 adalah 84. 84.000 dalam Joule atau 84 kilojoule. Oke, soal terakhir hari ini. Sebanyak 63.000 Joule energi panas dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebuah balok es. Suhunya min 2 menjadi tetap es pada suhu 0 derajat Celcius. Berarti min 2 jadi 0. Suhu akhir kurangi suhu awal. 0 dikurangi min 2. 0 tambah 2 berarti 2. Gitu ya. Maka massa balok es tersebut adalah kita pakai rumus Q sama dengan MC delta T tetepan. Q-nya ada 63.000. M-nya ditanyakan, C-nya karena S 2100, kenaikan suhunya 2. Jadi 63.000 sama dengan M kali 4200. M-nya 4200-nya kita jadikan pembagian. Jadi 63.000 dibagi 4200. Oh ya, nolnya coret dulu. Nolnya dicoret dulu bisa. Sehingga 630 dibagi 42. Saya bagi 7 masing-masing. Bagi 7 bagi 7 jadi 90. Bagi 6 sama dengan 15 kilogram. Oke teman-teman, demikian pembahasan dari persiapan PTS 2 IPA SMP kelas 7 ya. Tunggu aja video lanjutannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.